Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Fadia Zara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai how to manage your business finance for beginners. Nah, di sini tuh temanya terapkan keuangan yang sehat untuk mengelola bisnis kamu. Selanjutnya, di sini tuh ada list of contents. Jadi sebelum aku jelasin, aku mau ngasih tahu ke kalian nih, ada beberapa poin yang harus diperhatikan saat memulai bisnis atau sedang mengelola bisnis kecil Anda. Nah, jadi yang pertama itu ada pertimbangkan bentuk bisnis. Yang kedua itu perencanaan general, dan yang ketiga itu perencanaan pendapatan. Keempat itu pisahkan keuangan pribadi dan bisnis, dan yang terakhir itu laba untuk kembangkan usaha. Oke, nah list of contents ini nanti aku akan jelasin di slide-slide berikutnya. Yang pertama itu ada bentuk bisnis. Nah, saat bisnis mulai bertumbuh dan menghasilkan keuntungan, pertimbangkan untuk membuat usaha tersebut memiliki badan hukum. Nah, jadi walaupun bisnis kalian baru dibangun nih atau masih kecil, kalian tuh harus cari tahu bisnis di bidang apa yang dan bentuknya seperti apa bisnis kalian ini. Usahakan bisnis kalian ini harus memiliki badan hukum, karena badan hukum ini akan memudahkan kalian untuk membuka rekening bank, menghemat uang melalui perlindungan pajak, dan resiko finansial lainnya. Nah, bentuk bisnis ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan finansial, kemudahan pendirian perusahaan, lalu kemudahan mendapatkan modal, dan perkembangan usaha, dan kewajiban undang-undang lainnya. Nah, next slide. Lalu selanjutnya ada perencanaan general, yang mana mulailah dengan perencanaan general untuk usahamu. Jadi apa saja program dan rencana usaha dalam suatu periode panjang, kemudian bagilah perencanaan tersebut dalam beberapa periode pendek seperti triwulan, bulanan, atau bahkan mingguan. Nah, lakukan perhitungan secara detail mengenai kebutuhan dana tersebut untuk menjalankan program tersebut. Tentukan pula kapan program tersebut dijalankan. Jadi perencanaan general ini tuh lebih mengarah ke waktu target bisnisnya gitu loh. Yang akan kita bangun itu targetnya berapa bulan, misalnya triwulan gitu-gitu. Oke, next slide. Selanjutnya ada perencanaan pendapatan. Nah, perkiraan pendapatan ini harus mampu memenuhi kebutuhan modal yang sudah direncanakan dari awal tadi, mulai dari beberapa produk yang akan dijual, beberapa target penjualan, strategi apa yang digunakan untuk mencapai target penjualan tersebut, hingga memastikan setiap penjualan yang dihasilkan itu menguntungkan. Jadi perencanaan pendapatan ini tuh jatuhnya ke manajemen keuangan perusahaannya. Jadi kalian tuh harus memiliki catatan keuangan untuk merencanakan pendapatan di kemudian hari gitu. Selanjutnya, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, pemisahan rekening ini akan membantu keuangan Anda tuh tetap teratur, memudahkan perhitungan pajak, dan membantu pemilik bisnis melacak catatan keuangan secara lebih akurat. Dan hal ini juga bermanfaat saat ingin melakukan valuasi nilai bisnis. Nah, pemisahan uang ini walaupun usaha kita masih kecil tuh penting untuk memisahkan uang pribadi dan bisnis. Alasannya agar kita dapat mengetahui nih perkembangan bisnis kita dari laporan keuangannya, labanya berapa, ruginya berapa, dan lain-lain. Lalu jika perusahaannya semakin besar, maka entitas perusahaan seperti aset, kewajiban, terus ekuitas tercatat secara jelas tanpa adanya campur baur dengan entitas pemilik perusahaan. Dan selanjutnya, laba untuk mengembangkan usaha. Menggunakan uang dari keuntungan untuk dikembangkan agar menjadi usaha yang lebih besar, dan mengarahkan investasi ke bidang-bidang yang menguntungkan seperti menambah armada dagang atau penambahan barang-barang dagangan untuk dijual kembali. Jadi laba ini tuh bukan hanya untuk dikonsumsi pribadi. Jadi dengan adanya laba ini kita bisa misahin nih setengah dari laba untuk mengembangkan usaha kita. Jadi itu laba yang kita dapatkan itu nggak langsung habis. Jadi bisa mengembangkan usaha yang kita miliki gitu. Nah, untuk sampai sini ada yang ingin bertanya?
mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada, saya akan tutup webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.